Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, setiap kali kami memiliki kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang mengajar kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu pimpinlah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian 1 Yohanes 3 ayat 18. Tema kita mengasihi dengan perbuatan. Saya yakin saudara-saudara sudah sering mendengarkan ayat firman Tuhan ini. Kemarin di dalam khotbah minggu, kita mendengarkan firman bertemakan memberi yang terbaik. Seseorang bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi pasti akan memberi. Rasul Yohanes, sang penulis firman ini, sering disebut sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu tidak berarti bahwa murid yang lain tidak dikasihi, semua dikasihi, tapi dia memiliki julukan yang khusus sebagai murid yang dikasihi. Dia sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, dan kasih itulah juga yang menguasai seluruh hidupnya, sehingga dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya, sampai akhir hidupnya dia mau melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan ini kita belajar 3 hal penting. Pertama, apa yang menjadi dasar mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Pertama-tama tentu secara teologis, secara alkitabiah, bahwa mengasihi itu adalah satu perintah, tapi bukan hanya perintah, juga sekaligus menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada semua kita yang percaya. Juga kita tentu mengingat bahwa inti daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus memberikan penegasan adalah kasih. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Di dalam ayat 11, 1 Yohanes 3, memang di sana diberikan sebuah penegasan bahwa mengasihi itu adalah merupakan satu keharusan, wajib hukumnya. Dan itu dimulai dari kapan? Dikatakan sejak semula, karena memang kasih itu bersifat kekal. Jadi mengasihi itu adalah perintah, ya, tapi itu juga merupakan teladan yang sudah diperbuat oleh Yesus yang harus kita ikuti sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya. Lalu berikutnya, bahwa mengasihi itu sebenarnya adalah merupakan bukti daripada pertobatan, bahkan disebutkan itu sebagai buah roh. Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengalami buah roh, dan salah satu disebutkan di sana adalah kasih. Jadi saudara-saudara, kita punya dasar yang kuat untuk mengasihi. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemauan kita, tapi sesungguhnya didasari oleh Tuhan sendiri yang sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengasihi? Bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain? Cara yang Alkitab katakan dalam ayat 18, yang tadi kita baca, bahwa mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, karena kasih bukan sekedar kata-kata. Kita bisa mengucapkan kalimat aku mengasihimu atau I love you, ya, pakai bahasa macam-macam gitu ya. Kita bisa mengucapkannya terus-menerus. Tetapi itu tidak cukup. Karena kasih yang sejati memang harus disertai dengan tindakan, dengan perbuatan. Tapi perbuatan seperti apa? Perbuatan yang baik dan benar. Melakukan sesuatu tanpa kasih, tanpa kebenaran, itu sebenarnya adalah hal yang
sia-sia, artinya tidak memiliki nilai rohani. Kita mengingat 1 Korintus 13 ya, tanpa kasih semuanya sia-sia, tidak ada nilainya, tidak ada gunanya. Tahu kebenaran namun tidak berbuat apa-apa itu juga sia-sia, tidak alkitabiah. Kita ingat contoh bagaimana Imam Lewi ya, yang melewati orang yang sedang terkapar, yang diserang penyamun dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Apakah mereka kurang pengetahuan akan firman? Tidak, mereka tahu kebenaran, tapi tidak menerapkan kebenaran. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi teori oke, tapi aplikasi kurang, ini sesungguhnya menyedihkan. Maka kembali kepada yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa Yesuslah menjadi contoh, menjadi model utama bagaimana mengasihi. Dia mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus datang untuk melayani dan bahkan menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia tidak mencari muka, tidak mencari untung, tetapi malah mukanya yang remuk sampai tidak bisa dikenali. Ini bukti pengorbanan yang sejati, bukti kasihnya. Dan yang terakhir saudara, bagaimana ciri orang yang mengasihi? Pertama, bahwa orang yang memiliki kasih, maka dia akan semakin percaya, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, orang yang mengasihi adalah orang yang taatnya, yang memiliki obedience, ketaatan, dan berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah. Nah, itu kita lihat di dalam ayat 21 dan ayat 22. Orang-orang yang hidup di dalam kasih Tuhan tahu bahwa hidupnya haruslah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah kasih. Kasih yang disertai dengan perbuatan yang baik dan juga di dalam kebenaran. Di mana kita melakukannya? Tentu mulai dari keluarga kita, di lingkungan gereja, di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami bagaimana kami menjalani kehidupan yang mengikuti teladan dengan cara kami mengasihi, bukan hanya dengan perkataan tapi juga di dalam tindakan. Kami sadar bahwa kami seringkali lalai, kami lemah, karena itu berikanlah kami kesungguhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan tetapi juga sesama. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.